Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya pada mata kuliah Analitika Bisnis dengan judul Optimalisasi Sektor Pariwisata Yogyakarta melalui Visualisasi Data Interaktif yang beranggotakan M. Taufikur Rahman dengan NIM 235611102. Selanjutnya Ari Despian Syabari dengan NIM 235611141 dan saya sendiri dengan nama Hana Amanda dengan NIM 255611033. Latar belakang, Yogyakarta merupakan salah satu pilar utama pariwisata nasional yang memiliki keragaman aset, mulai dari peninggalan sejarah, kekayaan budaya, hingga bentang alam yang eksotis. Namun, pesatnya pertumbuhan jumlah destinasi wisata ini tidak selalu dibarengi dengan penyajian informasi yang terstruktur bagi para pemangku kepentingan. Selama ini, data mengenai lokasi wisata seringkali tersebar secara terpisah dalam dokumen statis yang sulit untuk dianalisis secara spasial. Hal ini menyebabkan para pelaku bisnis dan pengambil kebijakan kesulitan dalam memetakan potensi wilayah secara real. Oleh karena itu, dashboard ini disusun sebagai solusi analitik untuk mengubah data mentah dari Kaggle menjadi wawasan geografis yang interaktif sehingga memudahkan siapa saja untuk memahami ekosistem pariwisata Yogyakarta hanya dalam satu tampilan layar. Selanjutnya, masalah dan pertanyaan bisnis sektor pariwisata. Dalam pengambilan sektor pariwisata, seringkali terdapat kesenjangan antara ketersediaan data dengan pengambilan keputusan strategis. Pertanyaan pertama, bagaimana pola distribusi spasial destinasi wisata di Yogyakarta dan apakah terdapat konsentrasi berlebih atau over tourism pada wilayah tertentu yang dapat menurunkan kenyamanan wisatawan? Pertanyaan kedua, kategori wisata mana yang menjadi keunggulan kompetitif utama Yogyakarta dan kategori mana yang masih memerlukan intervensi pemasaran agar lebih dikenal oleh publik? Pertanyaan ketiga, bagaimana investor atau pengusaha travel dapat menentukan titik strategis untuk pembangunan fasilitas penunjang seperti hotel atau restoran berdasarkan kepadatan titik wisata yang ada di dalam dashboard? Selanjutnya, apakah pengelompokan destinasi saat ini sudah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan preferensi turis yang berbeda-beda, misalnya pencinta alam dengan versus pecinta sejarah? Target pengguna. Dashboard ini dirancang secara spesifik untuk membantu dinas pariwisata dan para pebisnis travel dan lainnya dalam memetakan zona potensial guna menentukan strategi promosi yang lebih tertarget. Selanjutnya adalah sumber data dan tentang data. Sumber data. Data yang menjadi fondasi analisis ini diekstraksi dari platform Kaggle dengan judul Indonesia Tourism Destination. Tentang data. Dataset ini bersifat multidimensi, mencakup variabel kualitatif seperti place name and category. Secara variabel kuantitatif berupa rating, price, dan koordinat spasial, latitude serta longitude. Sebelum dilakukan visualisasi, saya melakukan tahap data wrangling, di mana saya memfilter lebih dari 400 data destinasi nasional menjadi hanya 126 baris data spesifik wilayah Yogyakarta. Saya juga memastikan integritas data geografis agar setiap titik lokasi terplot secara akurat di atas peta administratif. Baik, di sini saya dengan Muhammad Taufikur Rahman akan melanjutkan materi presentasi mengenai optimalisasi sektor pariwisata Yogyakarta melalui visualisasi data interaktif. Di sini kita sampai di bagian KPI dan insight utama. KPI ini berfungsi sebagai volume indikator. Dalam bisnis pariwisata, mengetahui kapasitas atau jumlah aset yang tersedia adalah langkah pertama dalam manajemen supply destinasi. Dengan mengetahui adanya 126 destinasi wisata, manajemen atau pihak terkait dapat mengukur seberapa besar ekosistem yang harus dikelola. Jika angka ini kita kombinasikan dengan filter kategori,
pengguna bisa melihat apakah suatu kategori, misalnya wisata bahari, sudah memiliki cukup banyak pilihan atau perlu dikembangkan lagi. Dapat kita lihat pada sebelah kanan layar terdapat KPI utama dengan total 126 destinasi wisata. Dengan sebarannya sangat beragam, namun terpusat pada Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Angka ini merepresentasikan kepadatan objek wisata yang harus dikelola dalam ekosistem pariwisata Jogja. Temuan utama dari dashboard ini adalah dominasi kategori budaya dan cagar alam di wilayah utara dan juga wilayah tengah. Hal ini mengonfirmasi bahwa kekuatan utama bisnis pariwisata Yogyakarta masih bertumbuh pada aset sejarah dan edukasi. Kita coba lihat pada aplikasi Tableau untuk melihat sebaran spot wisata, budaya, dan cagar alam. Di sini kategorinya saya pilih semua. Karena itu kita coba pilih hanya 2 saja, yaitu budaya dan cagar alam. Di sini sebaran spotnya cukup tersebar di segala penjuru Yogyakarta, namun terpusat pada wilayah tengah dan juga utara. Kita kembali ke materi presentasi. Terdapat juga temuan menarik atau anomali di wilayah selatan, di mana kategori wisata bahari memiliki sebaran yang linear, namun dengan jarak antar destinasi yang cukup jauh. Hal ini menunjukkan peluang investasi infrastruktur transportasi yang sangat besar di area pesisir. Kita coba lihat lagi pada aplikasi Tableau. Kita filter kategorinya menggunakan wisata bahari. Di sini dapat dilihat sebaran spot wisatanya cukup linear. Ada yang terpusat, ada juga yang berjauhan satu sama lain. Hal inilah yang mendasari kami untuk berpikir bahwa adanya peluang investasi infrastruktur transportasi yang dapat dikembangkan pihak terkait atau manajemen. Selanjutnya, desain dashboard dan visualisasi. Kami memilih geographical map sebagai komponen utama karena pariwisata adalah industri berbasis lokasi. Penggunaan peta memungkinkan pengguna melakukan analisis spasial secara intuitif. Skema warna diatur berdasarkan kategori wisata untuk menciptakan visual cues yang cepat. Tata letak dashboard dibuat secara bersih dengan menempatkan insight di posisi teratas sebagai headline agar pembaca dapat langsung mendapatkan poin utama sebelum melihat ke detail data. Dashboard ini juga dilengkapi dengan filter kategori yang telah kita coba tadi, yang fungsinya layaknya slicer di Excel. Fitur interaktif inilah yang memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara mandiri untuk melihat perbandingan antar sektor secara instan. Berdasarkan dashboard yang telah kami presentasikan tadi, rekomendasi bisnis yang dapat kami berikan adalah perlunya diversifikasi fasilitas pendukung di zona selatan untuk mengimbangi kepadatan di zona pusat. Hal lainnya, kami menyadari dashboard ini masih memiliki keterbatasan pada dimensi waktu atau time series. Oleh karena itu, ide pengembangan ke depan adalah mengintegrasikan data tren musiman wisatawan untuk memberikan prediksi peak season atau waktu menjelang liburan dan saat liburan yang lebih akurat. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi
Optimalisasi sektor pariwisata Yogyakarta melalui visualisasi data interaktif dengan anggota kelompok Ari Desvian Syabari, Muhammad Taufikur Rahman, dan Hana Amanda. Cukup sekian, terima kasih.